Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Rahilda Rohima, NIM 1904645, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh guru terkait pertanyaan UAS Geografi Regional saya. Yang pertama yaitu terkait 5 nama benua dan nama samudera yang mengelilingi masing-masing benua tersebut. Yang pertama yaitu benua Amerika, dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Yang kedua yaitu benua Afrika. Benua Afrika dikelilingi oleh Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Yang ketiga yaitu benua Eropa, dikelilingi oleh Samudra Arktik dan Samudra Atlantik. Yang keempat yaitu benua Asia yang dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan terdapat beberapa negara dikelilingi oleh Samudra Arktik. Yang kelima yaitu benua Australia. Benua Australia ini dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan pertanyaan yang kedua yaitu menunjukkan batas-batas negara di benua Afrika beserta ibu kotanya. Yang pertama yaitu benua Afrika bagian selatan. Yang pertama, negara Afrika. Negara Afrika dengan ibu kota Pretoria berbatasan dengan negara Namibia, Botswana, dan Zimbabwe di utara, Samudra Atlantik dan Samudra Hindia di selatan, Samudra Atlantik di barat, Mozambik, Eswatini, dan Samudra Hindia di timur. Dan Afrika ini juga mengitari negara Lesotho di seluruh penjuru. Yang kedua yaitu negara Lesotho dengan ibu kota Maseru berbatasan dengan Afrika Selatan di segala penjuru negaranya. Yang ketiga yaitu negara Swaziland dengan ibu kota Mbabane berbatasan dengan negara Mozambik di utara, negara Afrika Selatan di barat dan selatannya, serta negara Mozambik dan Afrika Selatan di timur. Yang keempat yaitu negara Namibia berbatasan dengan ibu kota Windhoek, berbatasan dengan negara Angola dan Zambia di utara, Botswana di timur, dan Afrika Selatan di selatan. Selanjutnya nomor 5 yaitu Botswana dengan ibu kota Gaborone berbatasan dengan negara Namibia, Zimbabwe, dan Zambia di utara, Afrika Selatan di selatan, Namibia di barat, dan Afrika Selatan dan Zimbabwe di timur. Yang kedua yaitu terkait benua Afrika bagian timur. Yang pertama yaitu negara Burundi dengan ibu kota Bujumbura. Negara ini berbatasan dengan negara Rwanda di utara, Tanzania di selatan, dan juga di timur, serta Republik Demokrat Kongo di barat. Yang kedua yaitu negara Djibouti dengan ibu kota Djibouti, berbatasan dengan negara Eritrea di utara, Somalia dan Ethiopia di selatan, Ethiopia di barat, dan Teluk Aden serta Yaman di timur. Yang ketiga yaitu Eritrea. Eritrea dengan ibu kota Asmara. Negara ini berbatasan dengan Timur Laut dan Timur Laut Merah. Negara Sudan di sebelah baratnya, Ethiopia di selatan, dan Djibouti di tenggara. Yang kelima yaitu negara Kenya. Negara Kenya dengan ibu kota Nairobi berbatasan dengan negara Ethiopia di utara, Somalia di timur, Timur Laut, Tanzania di selatan, Uganda di barat, Sudan di barat laut, serta Samudra Hindia di tenggara. Yang selanjutnya yaitu negara Ethiopia dengan ibu kota Addis. Addis Ababa ini berbatasan dengan negara Eritrea di utara, Djibouti dan Somalia di timur.
Selanjutnya yaitu negara Komoro, yaitu dengan ibu kota Moroni, berbatasan dengan negara Mozambik dan Tanzania di barat, Madagaskar di timur, Samudra Hindia di utara, Selat Mozambik di selatan. Yang selanjutnya Madagaskar dengan ibu kota Antananarivo. Negara ini berbatasan dengan negara Komoro di barat, Samudra Hindia di utara, selatan dan timurnya. Yang selanjutnya negara Malawi dengan ibu kota Lilongwe. Negara ini berbatasan dengan negara Tanzania di utara, Zambia di barat laut, Mozambik di timur, Mozambik di barat, timur dan selatan. Yang selanjutnya negara Mauritius dengan ibu kota Port Louis. Negara ini berbatasan dengan negara Madagaskar di sebelah barat, Samudra Hindia di timur, utara dan selatan. Selanjutnya dengan negara Mozambik dengan ibu kota Maputo, berbatasan dengan Afrika Selatan, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe. Selanjutnya negara Rwanda dengan ibu kota Kigali, berbatasan dengan negara Republik Demokrat Kongo di barat, Uganda di utara, Tanzania di timur, dan Burundi di selatan. Yang selanjutnya yaitu negara Seychelles dengan ibu kota Victoria, berbatasan dengan negara Komoro di Mayotte di barat, Madagaskar, Mauritius dan Reunion di selatan, serta Samudra Hindia di utara dan timurnya. Yang ke-13 yaitu negara Somalia dengan ibu kota Mogadishu, berbatasan dengan negara Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, Teluk Aden dan Yaman di utara, serta Samudra Hindia di timur dan Ethiopia di barat. Yang ke-14 yaitu Sudan Selatan dengan ibu kota Juba, berbatasan dengan negara Ethiopia di timur, Kenya, Uganda dan Republik Demokrat Kongo di selatan, Republik Afrika Tengah di barat, Sudan di utara. Yang ke-15 yaitu Tanzania dengan ibu kota Dodoma, berbatasan dengan negara Kenya dan Uganda di utara, Rwanda, Burundi, Zaire di barat, Zambia, Malawi, dan Mozambik di selatan, serta adanya berbatasan dengan Samudra Hindia di timur. Selanjutnya yaitu negara Uganda dengan ibu kota Kampala. Negara ini berbatasan dengan negara Kenya di timur, Sudan di utara, Republik Demokrat Kongo di barat, Rwanda di barat daya, serta Tanzania dan Danau Victoria di selatan. Yang selanjutnya yaitu negara Zambia. Negara Zambia ini dengan ibu kota Lusaka, berbatasan dengan negara Republik Demokrat Kongo di utara, Mozambik di timur laut, Malawi di timur, Mozambik dan Zimbabwe, serta Botswana di selatan, Angola di barat. Selanjutnya yaitu negara Zimbabwe dengan ibu kota Harare, berbatasan dengan negara Afrika Selatan di selatan, Botswana di barat, Zambia di utara, dan Mozambik di timur. Selanjutnya kita masuk pada Afrika Tengah. Afrika Tengah yang pertama negara Angola. Negara Angola ini dengan ibu kota Luanda, berbatasan dengan negara Republik Demokrat Kongo dan Republik Kongo di utara, Namibia di selatan, Samudra Atlantik di barat, dan Zambia di timur. Yang kedua yaitu negara Chad dengan ibu kota Djamena, berbatasan dengan negara Libya di utara, Republik Afrika Tengah di selatan, Niger di barat, Sudan di timur, dan Nigeria dan Kamerun di barat daya. Yang ketiga yaitu negara Gabon dengan ibu kota Libreville, berbatasan dengan negara Guinea Khatulistiwa dan Kamerun di utara, dan Republik Kongo di barat dan selatan.
Yang keempat yaitu Guinea Khatulistiwa dengan ibu kota Malabo, berbatasan dengan negara Kamerun di utara, Gabon di selatan, Samudra Atlantik di barat, dan Gabon di timur. Yang kelima yaitu negara Kamerun dengan ibu kota Yaounde, berbatasan dengan negara Nigeria di barat, Chad di timur laut, Republik Afrika Tengah di timur, dan Republik Kongo dan Gabon serta Guinea Khatulistiwa di selatan. Yang keenam yaitu negara Kongo dengan ibu kota dengan ibu kota Brazzaville. Negara ini berbatasan dengan negara Gabon dan Kamerun di utara, negara Demokratik Kongo di timur dan selatannya, serta Samudra Atlantik di sebelah barat. Yang ketujuh yaitu Republik Afrika Tengah dengan ibu kota Bangui, berbatasan dengan negara Chad, Sudan, Republik Demokrat Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Yang kedelapan yaitu Republik Demokrat Kongo dengan ibu kota Kinshasa. Negara ini berbatasan dengan negara Republik Afrika Tengah dan Sudan di utara, Uganda, Rwanda, Burundi, serta Tanzania di timur, Angola di selatan, serta Republik Kongo di barat. Yang kita masuk ke 9 yaitu Sao Tome dan Principe dengan ibu kota Sao Tome, berbatasan dengan Samudra Atlantik di segala penjuru. Kita masuk di Afrika Barat. Afrika Barat dengan negara Benin dengan ibu kota Porto Novo, berbatasan dengan negara Togo di barat, Nigeria di timur, dan Burkina Faso serta Niger di utara. Yang kedua Burkina Faso dengan ibu kota Ouagadougou, berbatasan dengan negara Mali di utara, Niger di timur, Benin di tenggara, dan Pantai Gading di barat daya. Kita masuk pada negara Gambia dengan ibu kota Banjuli. Negara ini berbatasan dengan negara Senegal di sebelah utaranya, timur dan selatan, serta Samudra Atlantik di barat. Yang keempat yaitu negara Ghana dengan ibu kota Accra. Negara ini berbatasan dengan Pantai Gading sebelah barat, Burkina Faso di utara, Togo di timur, dan Teluk Nugini di selatan. Yang kelima yaitu Guinea dengan ibu kota Conakry, berbatasan dengan negara Guinea-Bissau di barat laut, Senegal di sebelah utara, Mali di timur laut, Pantai Gading di tenggara, serta berbatasan dengan negara Sierra Leone di barat daya dan Liberia di sebelah selatan. Nah, kita masuk pada negara Bissau ini. Negara ini beribu kota Bissau dengan batas negaranya di sebelah utara berbatasan dengan Senegal, selatan negara Guinea, dan timur serta Samudra Atlantik di sebelah baratnya. Yang ketujuh yaitu negara Liberia dengan ibu kota Monrovia. Ini berbatasan dengan negara Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Yang kedelapan yaitu negara Mali, berbatas dengan ibu kota Bamako, berbatasan dengan negara Aljazair di sebelah utara, Niger di timur, Burkina Faso dan Pantai Gading di selatan, Guinea di barat daya, serta Mauritania di barat. Yang kesembilan yaitu Mauritania dengan ibu kota Nouakchott dengan batas negara di
negara Sahara Barat di utara, negara Mali di sebelah timur, tenggara dan selatannya, dan Samudra Atlantik di sebelah Atlantik. Di yang ke-10 negara Niger dengan ibu kota Niamey. Negara ini berbatasan dengan negara Nigeria dan Benin di selatan, Burkina Faso dan Mali di sebelah baratnya, Aljazair dan Libya di utara, dan Chad di timurnya. Yang ke-11 yaitu negara Nigeria dengan ibu kota Abuja. Negara ini berbatasan dengan negara Benin di sebelah barat, Chad dan Kamerun di sebelah timur, Niger di sebelah utara. Nah, yang ke-12 yaitu Pantai Gading. Pantai Gading ini dengan ibu kota Yamoussoukro ini berbatasan dengan negara Guinea dan Mali sebelah barat laut, di negara Liberia di sebelah barat, terus Burkina Faso di timur laut, dan Ghana di sebelah timur. Yang ke-13 yaitu negara Senegal. Negara Senegal dengan ibu kota Dakar berbatasan dengan negara Mauritania di sebelah utara, Samudra Atlantik di barat, Mali di timur, serta Guinea dan Guinea-Bissau di selatan. Yang ke-15 yaitu Tanjung Verde dengan ibu kota Praia. Batas-batas negaranya yaitu berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah utara, selatan, dan barat dan timurnya. Yang terakhir yaitu negara Togo dengan ibu kota Lorne. Berbatasan dengan Teluk Benin di selatan, Ghana di barat, Benin di timur, dan Burkina Faso di sebelah utara. Nah, kita masuk ke Afrika Utara. Afrika Utara yang pertama yaitu negara Aljazair dengan ibu kota Algier. Dengan batas negara yaitu berbatasan dengan Tunisia di sebelah timur laut, Libya di timur, Maroko di sebelah barat, Sahara Barat, Mauritania dan Mali di sebelah barat daya, serta Laut Tengah di sebelah utaranya. Yang kedua yaitu negara Libya. Negara Libya ini dengan ibu kota Tripoli berbatasan dengan negara Mesir di sebelah timur, terus negara Laut Tengah di sebelah utara, Sudan di sebelah tenggaranya, Chad dan Niger sebelah selatan, serta negara Aljazair dan Tunisia di sebelah barat. Yang ketiga yaitu negara Mesir. Negara Mesir ini dengan ibu kota Kairo berbatasan dengan negara Libya di sebelah barat, Sudan di sebelah selatan, jalur Gaza dan Israel di utara dan timurnya. Yang keempat yaitu negara Maroko dengan ibu kota Rabat, berbatasan dengan Samudra Atlantik di barat, Laut Mediterania di barat dan di utara, serta berbatasan dengan Aljazair di sebelah timur. Yang kelima yaitu negara Sudan. Negara Sudan dengan ibu kota Khartoum berbatasan dengan negara Mesir, Laut Merah di sebelah timur laut, Eritrea di timur, Ethiopia di tenggara, Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, Libya di barat laut, serta Sudan di selatan. Yang keenam yaitu Tunisia dengan ibu kota Tunisia berbatasan dengan negara Aljazair di bagian utara dan timurnya, juga berbatasan dengan Laut Mediterania di bagian selatan serta tenggara negara Libya. Nah, kita masuk pada
soal yang ketiga, yaitu terkait nama sungai, danau, pegunungan, gunung yang ada di benua Afrika. Yang pertama yaitu nama sungai. Di Afrika Selatan terdapat Sungai Turbeville, Sungai Ikan Besar, Sungai Kai Besar, Sungai Gamtos, Sungai Jukske di Afrika Selatan, Sungai Chonza di Angola, Sungai Kusep di Namibia, Sungai Molopo di Botswana, Sungai Okavango yang mengalir di Botswana, Namibia, Angola, Sungai Limpopo yang mengalir dari Mozambik, Zimbabwe, Afrika Selatan, dan Botswana. Yang kedua yaitu sungai yang ada di Afrika Timur, yaitu Sungai Kagera di Burundi, Sungai Nil di Uganda, Ethiopia, Sudan Selatan dan Sudan, Sungai Tana di Kenya, Sungai Eti di Kenya, Sungai Mara yang mengalir dari Kenya ke Tanzania, Sungai Ewasonyiro di Kenya, Sungai Ruferna di Tanzania, Sungai Juba di Somalia, Sungai Sebele di Somalia. Yang ketiga yaitu Afrika Tengah, yaitu Sungai Abola di Republik Demokrat Kongo, Sungai Sanaga di Kamerun. Yang keempat yaitu Yang keempat yaitu benua Afrika bagian barat, yaitu Sungai Niger di Niger, yang bermuara dari Niger sampai ke Teluk Guinea. Sungai Gambia di Senegal dan di Gambia, Sungai Cafala, Sungai Osun, Sungai Sankarani, Sungai Naon di Liberia, Sungai Pantai Gading, Sungai Sankarani di Sungai Senegal di Senegal, Mauritania, Mali, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mengenai sungai yang ada di Afrika Utara, yaitu Sungai Nil di Mesir, Sungai Atabarah di Sudan, Sungai Nil Putih di Sudan, Sungai Mauloyo di Maroko, Sungai Chelif di Aljazair, Sungai Dra di Aljazair dan di Maroko. Nah, kita masuk pada nama danau di Afrika, di benua Afrika. Yang pertama, Afrika Selatan, Danau Eland 1 dan 2, Danau Nesi, Danau Zilonde, Danau Kosi, Danau Sibaya, Danau Makwayulani, Danau Cubu, Danau Hutwa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Afrika Timur, Danau Alotra di Madagaskar, Danau Malawi di Madagaskar dan Malawi, Danau Kivu di Rwanda, Danau Victoria di Kenya, Uganda, dan Tanzania, Danau Nubia di Sudan, Danau Asal di Djibouti, dan Danau Tanganyika. Yang selanjutnya yaitu danau yang ada di Afrika Tengah, yaitu Danau Meru di Kongo, Danau Nyos di Kamerun, Danau Chad di Chad. Yang selanjutnya danau di Afrika Barat, Danau Akuta di Niger, Danau Laguna Chufade, Danau Vendu, Danau Guinea-Bissau, Danau Basotwi di Ghana, Danau Bam, Danau Baukau, Danau Higa, Danau Kompinge di Burkina Faso, Danau Lacoho, Danau Lake Ehema, Danau Lake Nauke di Bane, Danau Redba di Senegal. Selanjutnya danau yang ada di Afrika Utara, yaitu Danau Chad, Etchague, Danau Lake of Fedzara, Danau Chad,
Danau Melhir, Danau Aljazair, Danau Maser di Sudan, Danau Ischel di Tunisia. Yang ketiga, nama pegunungan dan gunung yang ada di benua Afrika. Yang pertama, nama gunung di Afrika Selatan, yaitu Pegunungan Lions Head, Pegunungan Sanipas, Gunungan Signal Hill, Drakensberg Mountains, Royal Natal National Park, Pauquis Pass, Table Mountain, Devil's Park, dan lain-lain. Pegunungan di Afrika Timur yaitu Gunung Tek Mountains di Sudan, Gunung Simbiris di Somalia, Gunung Mt. Kigali, Gorillas, and Widolf Taurus Rwanda di Rwanda. Yang selanjutnya yaitu nama pegunungan di Afrika Tengah, yaitu Gunung Ibouji, Gunung Pele, Gunung Kaum di Gabon, Gunung Monyirangongo, Gunung Mangengenge di Republik Demokrat Kongo. Dan masih banyak lagi pegunungan di Afrika Tengah. Selanjutnya yaitu pegunungan di Afrika Barat, yaitu pegunungan air di Niger, Gunung Afadjato, Gunung Gemi di Ghana, Gunung Monteverde, Serra de Malaqueta, Monte Coral, Pico de Fogo yang ada di Tanjung Verde, Gunung Tekakouro di Burkina Faso, Gunung Togo Mountains di Benin, Gunung Nimbarange di Guinea. Yang selanjutnya yaitu pegunungan di Afrika Utara, yaitu pegunungan Pic des Seychelles, Asekrim di Aljazair, Gunung Imatong di Sudan, Gunung Navasu di Libya, Mentogurugu, Aunaukrim, Jebel Sahro, serta masih banyak lagi daftar pegunungan yang ada di Afrika Utara. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang keempat, yaitu menjelaskan kegiatan ekonomi berupa pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan yang ada di benua Afrika. Pengaruh iklim di sebagian besar wilayah di benua Afrika ini dapat dikatakan tergolong kering dan kurang mendapatkan potensi hujan untuk digarap. Tanahnya ini dapat dikatakan kering. Walaupun demikian, masyarakatnya tetap bisa mengusahakan berbagai kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri yang berkembang. Kegiatan ekonomi juga berkembang, yaitu pengolahan tambang seperti tambang emas, tambang tembaga, biji besi, dan fosfat. Secara keseluruhan, negara-negara di benua Afrika ini tergolong masih miskin. Bahkan benua ini bisa digolongkan sebagai benua termiskin di dunia. Di Afrika Selatan, kegiatan ekonominya dapat dilakukan dalam sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Mereka juga menggarap pertambangan emas, biji besi, dan masih banyak lagi untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Di Afrika Timur terdapat sumber alam gas yang melimpah dan terbesar di dunia. Mereka juga melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berupa perdagangan. Di Afrika Barat, mereka menggarap sektor pertanian,
sumber daya alam, perkebunan, serta industri. Di Afrika Utara, mereka melakukan kegiatan ekonomi dalam sektor pertanian dan pertambangan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi mereka. Itulah kegiatan ekonomi berupa pertanian, pertambangan, perindustrian, perikanan, perhubungan yang ada di benua Afrika. Selanjutnya, kegiatan kebudayaan. Benua Afrika ini memiliki ragam variasi budaya yang dimiliki oleh hampir seluruh benua di Afrika. Kebudayaan mereka tercipta adanya campuran dengan masing-masing negara di benua Afrika yang memiliki karakteristik kebudayaan mereka tersendiri. Benua Afrika juga memiliki seni kerajinan yang diekspresikan dalam bentuk karya ukiran batu, kuningan, dan kulit. Kebudayaan musik tradisional juga berkembang di benua Afrika, terutama di musik tradisional Afrika Sub-Sahara. Ragam bahasa yang digunakan oleh musik tradisional Sub-Sahara ini yaitu dengan menggunakan bahasa seperti bahasa Niger, Kongo, dan Nilo-Sahara. Mereka memiliki persamaan dalam musik Sub-Afrika Sahara ini, namun menggunakan penuturan bahasa yang berbeda-beda. Hal inilah yang mencirikan kegiatan kebudayaan dari masing-masing negara-negara di benua Afrika. Di benua Afrika juga menggarap suatu festival kegiatan kebudayaan yang terkenal di sana. Salah satunya yaitu festival musik Gunao salah satunya yaitu festival musik musik Gunao, festival kesenian nasional, festival gurun, dan masih banyak lagi festival-festival yang dilaksanakan untuk meningkatkan kegiatan kebudayaan di negara tersebut. Nah, kita masuk pada kegiatan pariwisata. Benua Afrika ini merupakan salah satu tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan dan termasuk pada objek wisata yang terbaik di dunia. Di benua Afrika ini, kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan dapat berupa pendakian gunung, melihat keindahan danau, sungai, dan pantai di benua Afrika. Para wisatawan juga bisa berkemah melakukan kegiatan pariwisata perkemahan di salah satu pegunungan ataupun danau yang ada di benua Afrika. Benua Afrika ini sangat mempesona wisatawan, sehingga banyak wisatawan yang mengunjungi benua Afrika ini. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan nama teluk, nama selat, dan nama semenanjung di benua Afrika. Yang pertama, nama teluk. Di sebelah Afrika Selatan, nama-nama teluk yang akan saya sampaikan yaitu Teluk Algoa, Teluk Beti, Teluk Buffes, Teluk Hall, Teluk Hedra, Teluk Lembasi, Teluk Marcos, Teluk Mas, Teluk Murai, Teluk Presile, dan masih banyak lagi. Di Afrika Timur ada Teluk Victoria dan Teluk Aden. Di Afrika Tengah ada Teluk Launda di Angola. Di Afrika Barat terdapat Teluk Guinea, Teluk Nugini, dan Teluk Benin. Di Afrika Utara terdapat Teluk di Tunisia, Teluk
Guantanamo di Maroko, serta adanya Teluk Agaba, Teluk Suez di Mesir, Teluk Sidra di Libya. Yang selanjutnya yaitu nama selat. Nama selat yang pertama yaitu di Afrika, Selat Mozambik di Afrika Selatan. Di Afrika Timur terdapat Selat Bab el-Mandeb di Djibouti, Selat Mozambik di Madagaskar. Di sebelah Afrika Tengah terdapat Selat Tigers di Angola. Di Afrika Barat terdapat Selat Torres di Ghana. Di Afrika Utara terdapat Selat Gibraltar di Maroko, Selat Sisilia di Libya, Selat Tiran di Mesir. Selanjutnya yaitu nama semenanjung yang ada di benua Afrika, yaitu yang ada di Afrika Selatan terdapat Semenanjung Cape di Afrika Selatan. Di Afrika Utara terdapat Semenanjung Sinai di Mesir. Ada juga Semenanjung Tanduk Afrika yang berada di negara Somalia, Djibouti, Ethiopia, dan negara Eritrea. Dan masih banyak lagi semenanjung-semenanjung yang ada di benua Afrika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah-salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.